Saudaraku, ada kabar menarik nih. Kang Deddy Mulyadi dikabarkan sudah melarang Habib untuk jadi khotib Jumat di masjid. Ini menarik ya, kalau Habib itu kan sukanya provokasi, jadi dilarang itu hal yang wajar dan seharusnya. Mudah-mudahan di daerah lain juga demikian. Tapi sebelum itu silakan rekan kita Ki Sabtu Jagat untuk menyampaikan salam sapa. Silakan Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu berkah. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku, bagaimana sepak terjang Kang Deddy Mulyadi ini patut dicontoh bagi kita semua, di mana beliau baru diangkat, baru diresmikan atau baru dilantik. Bikin gebrakan yang amat sangat luar biasa. Gebrakan ini begitu berani kalau menurut saya, yaitu memperhangus Habib-Habib Ba'alawi di Jawa Barat. Saya acungi jempol. Akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang harus dibersihkan dari bumi Jawa Barat, di mana Rizik Bahar tetap ingin bersuara di mereka dibersihkan dari kelompok-kelompok Ba'alawi atau dibersihkan dari Jawa Barat, dan nasib seperti apa akhirnya Rizik Syihab. Itu Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang ini Kang Deddy Mulyadi itu didukung oleh tidak hanya warga Jawa Barat, tetapi seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan sudah saya tayangkan di video kita sebelumnya bahwa banyak warga di luar Jawa Barat yang menginginkan agar kepala daerahnya yang punya gubernur dan punya bupati itu memiliki visi seperti Kang Deddy Mulyadi, menjaga budaya, menjaga alam demi generasi penerus. Karena Kang Deddy paham bahwa alam ini bukanlah warisan, tetapi adalah titipan dari generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita dukung Kang Deddy dalam berjuang untuk membangkitkan Nusantara, membangkitkan budaya dan menjaga alam. Nah, kalian kalau memahami ada sejumlah tokoh yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, seorang kiai ya yang bernama Dr. Ubaidillah Tamam. Beliau sudah beberapa kali speak up di dalam channel YouTube beliau memuji Kang Deddy Mulyadi, dan jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi disampaikan oleh beliau adalah seorang kepala daerah yang berani melawan preman-preman bersurban, berjubah agama, yang mereka hanya mengatasnamakan sebagai agamawan, mengaku paling tahu agama dengan sebagai keturunan Allah, tetapi pada prinsipnya mereka jauh dari keteladanan, jauh dari nilai-nilai Islami. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi walaupun tidak membawa, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ya, tidak mengaku paling Islami, tetapi beliau dalam sepak terjangnya, dalam keputusan-keputusan publiknya untuk membangun Jawa Barat benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Justru menurut kami yang paling Islami Kang Deddy Mulyadi daripada tokoh-tokoh dari keturunan imigran Yaman. Bagaimana Ki? Betul gak Ki? Ya, alhamdulillah sangat betul sekali kalau menurut saya ya. Kang Deddy Mulyadi ini bukan tokoh Islami saja, tetapi tokoh agamis, di mana beliau berusaha mengayomi yang non-muslim, baik itu Kristen, Hindu, Buddha. Di Jawa Barat mereka dijamin kesetaraan, bukan dimarginalkan. Nah, kalau kelompok-kelompok Ba'alawi ini, Habib Ba'alawi ini berusaha merusak citra Islam, sedangkan Kang Deddy Mulyadi berusaha memperbaiki citra Islam, di mana Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah tingkah lakunya tidak Islami dan tidak agamis. Mohon maaf ya,
Contohnya kayak FPI dipimpin oleh Rizik Syihab. Bagaimana katanya manusia beragama, tetapi tingkah lakunya adalah manusia intoleran. Saudara dirahmati Allah, jadi disinilah Kang Deddy Mulyadi kalau menurut saya Pancasilais, ya, agamis, Pancasilais yang berada di dalam tubuh Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, seandainya tokoh-tokoh gubernur, ya, tokoh di seluruh Nusantara ini, di seluruh Indonesia punya pemikiran kayak Kang Deddy Mulyadi, maka saya pastikan congor-congor Habib, mohon maaf ya, ya pasti akan terdiam dan mereka tidak akan melakukan pendawiran, mereka tidak akan bebas bergerak kayak di Jawa Barat. Ya. Seandainya lah, kalau pola pikir semua sama seperti Kang Deddy Mulyadi, saya pastikan Habib Ba'alawi akan sesak napas. Itu Ki. Ya, makanya saya dapat kabar ini, mudah-mudahan kabar ini benar, saudaraku. Ya, jadi menurut saudara kita dari channel Bejon Dunia Akhirat, ya, Bejon Dunia Akhirat, ya, luar biasa channelnya itu namanya. Beliau menyampaikan, Kang Deddy Mulyadi membuat Habib Ba'alawi sudah tidak bisa lagi provokasi di masjid-masjid, karena masjid itu seharusnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, bukan provokasi. Sedangkan provokasi itu jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, bagaimana menurut pendapat jenengan soal ini tadi ya, ada larangan khotib dari Habib? Ya, saya sependapat ya. Nah, karena Habib ini selalu memprovokasi bagaimana dia supaya mendapatkan muhibin melalui musola, melalui masjid-masjid, yaitu mengaku dirinya sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW. Dan yang paling membahayakan lagi adalah statement dari Taufik Assegaf, bagaimana Anda mengikuti kiai dan Al-Quran, tidak mengikuti Habib, Anda bisa sesat. Sedangkan di masjid-masjid dan surau atau musola-musola itu paling banyak adalah kiai atau ulama membaca kitab suci Al-Quran. Nah, berarti di sini kita semua disesatkan oleh Ba'alawi, disesatkan oleh Robitoh Alawiyah. Maka dari sebab itu, mari kita suarakan bahwasanya Habib Ba'alawi lah yang sesat, karena mereka berusaha membelokkan sejarah-sejarah bumi Nusantara dan mengagungkan Faqih Muqaddam. Ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Habib Ba'alawi amat sangat berbeda. Kalau boleh saya menilai, Habib Ba'alawi adalah membuat sekte, yaitu sekte Ba'alawi, sehingga mereka berusaha memba'alawisasikan pengikut-pengikutnya dan tunduk kepada perintah-perintah mereka. Saudara dari mata Allah, ini jelas, karena barang siapa yang tidak mencintai Habib, Anda akan masuk neraka karena tidak mendapat syafaat. Mungkin seperti itu. Tetapi yang paling berbahaya lagi, walaupun Anda bejat maksiat bejijat, Anda masuk surga karena mendapat syafaat Habib. Saudaraku dirahmati Allah, ini jelas bahwasanya surga itu hanya milik para Habib, bukan milik orang lain, bukan milik makhluk yang lain, bukan milik semesta, tetapi milik Habib Ba'alawi. Disinilah kita telah dibodohi oleh mereka. Mereka menjual surga, mereka menjual syafaat agar kita tunduk dan taat kepada mereka, bukan lagi kepada Allah Ta'ala, karena ajaran-ajaran mereka memang sudah berbeda dengan ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua hal penting yang selalu ingin dijaga oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama adalah budaya kita yang adiluhung, dan tentu saja untuk kebaikan negara kita. Itu yang pertama. Karena apa? Kang Deddy sadar betul bahwa para keturunan imigran Yaman ini suka teriak-teriak dan mengagung-agungkan leluhurnya sendiri, sementara merendahkan leluhur kita. Dalam sebuah tayangan video dari Gus Aziz Jajuli, bahkan menyampaikan sebuah doktrin baru dari Habib, bahwa mereka juga merasa lebih mulia dari orang Arab. Jadi jangankan orang Indonesia, orang Arab saja oleh Habib itu direndahin. Nah, makanya
Di Arab sendiri ternyata Habib-habib ini di sweeping, dilarang. Seperti misalnya Umar bin Hafiz itu dilarang di Mekah di sana, nggak boleh dia. Apalagi kitab-kitab dari Habib Ba'alawi dilarang beredar di Mekah itu. Kenapa? Karena memang isinya sangat menyesatkan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi bahwa mereka lah yang menyesatkan bangsa kita, yang sebenarnya membuat kesirikan dan kemusyrikan. Kenapa? Lihat adanya pembuatan makam-makam palsu, makam dihias, cua kayak gitu. Pokoknya dari makam Habib itu harus dihormati, dikultuskan. Nah, itu yang sebenarnya mereka menciptakan berhala-berhala. Bahkan ada oknum Habib yang diglorifikasi, dikultuskan. Itu yang mereka sebenarnya menciptakan kesesatan dari klan Ba'alawi. Tapi mereka merasa paling mulia, ya. Terutama kalau membandingkan dengan orang pribumi. Satu oknum Habib Bahlul, maksiat, pezina, lebih mulia daripada 70 kiai alim. Dan itu ternyata ditemukan di dalam kitab Ba'alwi oleh Gus Aziz Jajuli. Mereka juga merasa lebih mulia dari orang Arab. Berarti ada kabar bahwa kalau naik haji ke Yaman ada itu. Wah, itu tambah sesat lagi. Nah, bahwa di Yaman bisa menciptakan wali-wali majedub, wah lebih sesat lagi itu. Jadi banyak sekali memang ajaran-ajaran yang justru menyesatkan. Bukan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memberikan pencerahan dalam hal ini. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi sangat menjaga yang namanya alam, ya. Alam jangan sampai dirusak. Kalau alam sampai dirusak dalam hal ini hutan, Kang Deddy bisa sangat marah. Sehingga ada bangunan yang indah untuk wisata yang sebenarnya ini sudah menjelang bulan puasa, pasti laris itu nanti di bulan Idul Fitri pada saat Lebaran, ya kan? Tapi karena itu tidak berizin dan melanggar hukum, tegas Kang Deddy bongkar, ya, dibongkar. Nah, kami juga sangat mengapresiasi kenapa awalnya daerah-daerah lain itu banyak yang menentang Kang Deddy, tapi sekarang banyak daerah-daerah yang mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Terkait misalnya pelarangan studi tour. Nah, ternyata Jakarta sekarang juga ikut Kang Deddy, ya, agar studi tour tidak usah keluar Jakarta, cukup di Jakarta. Termasuk Kang Deddy, agar studi tour nggak usah keluar dari Jawa Barat, nggak usah keluar dari Depok. Nah, awalnya itu banyak yang tidak suka, tetapi sekarang mereka sadar. Nah, mungkin hari ini masih banyak orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi, terutama para muhibin, pengikut Habib, pengikut Rejek, pengikut Bahar di Jawa Barat. Tetapi saya yakin dengan berjalannya waktu kebenaran Kang Deddy akan terungkap. Nah, saya berharap daerah-daerah lain juga mengikuti Kang Deddy dengan adanya pelarangan khotib dari Habib. Karena apa? Berpotensi nanti kalau Habib ini diberikan ruang untuk menjadi khotib, berkhutbah di masjid, hasilnya bukan malah mencerdaskan, tetapi malah menyesatkan. Nah, ini bagaimana Kang Deddy yang ingin sekali menjaga lingkungan alam dan lingkungan budaya tersebut, Ki? Iya, saya amat sangat bangga. Pola pikir Kang Deddy ini amat sangat merakyat ya, dan melindungi rakyatnya. Bukan atasan, tetapi bagaimana rakyatnya ini terjaga dengan tadi disinggung studi tour. Ya, nah, betul. Di mana studi tour ini hanya menguntungkan oknum atau gerombolan-gerombolan mereka yang mencari duit. Nah, studi tour itu sebenarnya tidak ada manfaatnya kalau menurut saya ya. Mohon maaf ya. Hanya sebagian saja. Studi tour tidak ada manfaatnya karena mereka rekreasi. Ya, contohnya kayak anak saya pernah melakukan studi tour. Justru malah bukan hasilnya tetapi rekreasi, diperkenalkan ini. Ya, rekreasi. Makanya saya sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi, lebih baik studi tour ditiadakan. Ya, karena amat sangat pemborosan dan menguntungkan tempat-tempat wisata. Saudaraku dirahmati Allah, pola pikir Kang Deddy Mulyadi wajib kita adopsi agar kita semua paham dan bisa merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi melindungi akar budaya yang dimana mau disingkirkan oleh kelompok-kelompok pendatang, mau dihilangkan dan dihapus di bumi Nusantara, padahal itu adalah ciri khas budaya kita. Bagaimana saudaraku, sependapatkah Anda mengikuti pola pikir Kang Deddy Mulyadi? Silakan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, luar biasa.
Dan banyak sekali hal yang sangat mengharukan, mengagumkan kita, di mana pejabat lain saya rasa nggak bisa seperti Kang Deddy Mulyadi. Sambil contoh misalnya, saya sampai sekarang tidak menemukan ada seorang gubernur di Indonesia ini yang seperti Kang Deddy. Ketika dia ingin melihat kondisi masyarakatnya, tidak hanya meninjau, tapi memberi solusi. Kecepatan berpikir beliau dalam mengambil keputusan layak untuk diteladani. Bahkan beliau sampai turun ke sungai, sungai penuh dengan kotoran yang bau, beliau turun bersama masyarakat, memberi contoh pejabat-pejabat lain, ya, Kodim, Koramil, Babinsa, ya, Forkompinda, dilibatkan, turun ikut-ikutan, malu karena melihat Kang Deddy terjun di sungai, ikut ngambil sampah Ki. Ini adalah sebuah kemajuan Iya. demi masyarakatnya yang mencari rosokan ya di sungai. Dia mencari paku pakai besi berani, terjun ke sungai, tidak takut kena paku nanti penyakit ini titanus atau bagaimana, ya. Dia demi sesuap nasi rela mandi basah di sungai. Maka Kang Deddy Mulyadi ini memberi peluang bagi mereka yang biasa kerja di sungai, mencari, memungut-mungut sampah, memungut barang-barang rosokan, dipekerjakan. Dari situlah saya amat sangat salut sekali kepada beliau, bagaimana beliau langsung di situ memberikan keputusan. Ya, Anda mulai hari ini kerja 1 hari 100.000. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi ini adalah mengangkat ekonomi rakyat. Ya. Bagaimana rakyat supaya tidak kelaparan, bagaimana rakyat bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bukan kehidupan yang tidak diharapkan, tetapi itulah Kang Deddy Mulyadi bagaimana pola pikirnya amat sangat merakyat sekali, dan ini wajib kita dukung. Itu Ki. Ya, jadi semangat yang sangat ikhlas dalam memperjuangkan nasib warga Jawa Barat harus dicontoh oleh para kepala daerah yang lain. Ada emak-emak yang padahal cantik-cantik, melihat Kang Deddy terjun ke sungai, emak-emak yang cantik-cantik itu ikut turun Ki, ikut turun. Ya, ikut turun dan ikut foto jenenge? Selfie bersama Kang Deddy Mulyadi. Ini Ambu Ane jadi saya jadi nggak habis pikir bagaimana hati Ambu Ane yang begitu dulu mencintai dan membuang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi viral dan dicintai emak-emak karena pola pikirnya yang begitu luar biasa. Kang Deddy Mulyadi mengorbankan keluarganya demi masyarakatnya, mengorbankan hartanya demi masyarakatnya. Disinilah jiwa patriotisme yang wajib kita contoh dan bukan kita halangi, tetapi kita kasih ruang kepada mereka pola pikir seperti Kang Deddy Mulyadi. Supaya apa? Indonesia bisa benar-benar merdeka. Indonesia bisa gemah limpah loh jinawi. Rakyatnya bisa merasakan semuanya, bukan hanya satu golongan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tersentuh di sini dengan pola pikir Kang Deddy Mulyadi. Itu Ki. Ya, memang sangat memberikan inspirasi dan edukasi setiap jejak digital Kang Deddy. Bahkan ada yang suudzon, wah Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten, setiap kali kegiatan di konten. Saya jawab, sudah seharusnya, ini sudah era digital, masyarakat harus paham, mengetahui apa yang dilakukan pejabatnya, pimpinannya, apa setiap hari kelakuannya. Nah, oleh karena itu harusnya kepala daerah lain juga gitu membuat konten supaya ngerti masyarakatnya Ki. Nah, saya sependapat ya. Memang kita harus memberikan edukasi bukan melalui media koran saja, tetapi bagaimana konten ini bisa menyentuh rakyatnya, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan edukasi. Oh, ini loh pemimpin saya. Oh, ini loh gubernur saya. Ternyata amat sangat luar biasa. Jadi dari konten ini mereka jadi paham siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya cuam saja yang didapat, tetapi bagaimana mereka Kang Deddy Mulyadi ini memperkenalkan dirinya kepada rakyatnya agar semua satu tujuan
dan seiring sejalan dalam membangun Jawa Barat yang madani. Itu Ki. Kang Deddy Mulyadi nggak pernah takut sama siapapun, apalagi kepada Kabib-Kabib Dobolowi keturunan migran Yaman. Hanya Kang Deddy Mulyadi ketika ada masa kampanye itu sudah langsung melawan doktrin dari Ba'alawi, nggak takut, nggak dipilih. Tapi yang terjadi malah menyadarkan masyarakat Jawa Barat, mayoritas akhirnya mendukung Kang Deddy Mulyadi. Lalu Kabib-Kabib Dobolowi seperti Rizik Syihab langsung tenggelam. Itulah saudaraku yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada yang ditakuti. Nggak pernah takut dengan awak media, dengan wartawan. Nggak pernah takut. Jadi wartawan bodrek bagi Kang Deddy Mulyadi nggak laku di sana. Iya. Iya, memang wartawan bodrek ini pasti akan lari terbirit-birit karena akan justru wartawan ini akan dikasih shock terapi oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Integritas seorang wartawan ini seperti apa? Bukan hanya datang kasih duit lari, datang kasih duit lari. Ini adalah perilaku wartawan bodrek ya. Mohon maaf, karena banyak sekali wartawan bodrek di mana-mana. Karena mereka hanya mencari keuntungan pribadi, bukan memberikan informasi yang semestinya. Tetapi bagaimana wartawan-wartawan bodrek ini memberikan ruang untuk mereka melakukan korupsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba wartawan-wartawan bodrek ini kasih duit dan disuruh tanda tangan. Berani tidak mereka untuk ngasih tanda tangan? Saya yakin 100% bahkan 1000% wartawan-wartawan bodrek ini tidak akan berani karena tidak ingin bermasalah dengan hukum. Tetapi mereka menakut-nakuti orang lain berbuat dengan hukum. Itu Ki. Ya, Kang Deddy Mulyadi tegas, ya, langsung divideokan. Apapun sikap beliau, keputusan beliau langsung divideokan. Masyarakat Jawa Barat, tidak hanya Jawa Barat, masyarakat dunia akhirnya tahu bagaimana karakter baik dari Kang Deddy Mulyadi. Yang sekarang banyak dicontoh oleh warga di seluruh Indonesia karena sangat menginspiratif. Jadi Kang Deddy nggak ada yang ditakuti. Memang tujuannya beliau untuk berjuang di Jawa Barat dengan tulus ikhlas. Ya, beliau benar-benar memberikan semangat bagi pejabat-pejabat lain. Pejabat yang tadinya nggak berani menolak studi tur, diawali Kang Deddy akhirnya berani. Bahkan Kang Deddy membongkar bangunan, ya, membongkar yang selama ini dilakukan oleh pejabat sebelumnya, oleh Pak Ridwan Kamil, dibangun, dihancurkan oleh Kang Deddy Mulyadi karena diduga pembangunan dilakukan dengan izin yang melalui prosedur yang tidak benar. Seperti itu Ki. Nah, seperti misalnya pembangunan yang ada di wilayah itu Jawa Barat di daerah Puncak ya. Itu kan bangunannya udah bagus, itu kan katanya mendapatkan izin. Nah, ternyata tidak semua. Nah, itu menandakan bahwa perizinan itu bisa dilakukan tanpa prosedur yang benar. Inilah, kalau orang lain mungkin nggak berani. Mungkin mikirnya, wah ini bangunan sudah miliaran dihabiskan, kan gitu ya. Tapi yang Deddy Mulyadi siap ganti berapa? 40 miliar siap. Nah, ya itulah kan Deddy. Karena Kang Deddy Mulyadi ini pendapatannya bukan dari gubernur saja, tetapi dari konten. Beliau amat sangat luar biasa, pendapatannya besar. Karena dari konten inilah untuk membantu membangun Jawa Barat menjadi yang lebih baik lagi. Karena banyaknya skandal-skandal yang belum terungkap, akhirnya di sini terungkap, baik dari segi pendidikan, dari segi pariwisata, bahkan segi pariwisata banyak yang suruh tutup ya. Segi pariwisatanya disuruh tutup saat itu juga. Ini adalah luar biasa. Karena apa? Ini sudah mengganggu hutan ya, karena itu di situ di hutan di puncak itu ya, ditutup. Maka saya amat sangat sependapat sekali karena amat sangat membahayakan bagi alam itu. Ya, dan saya melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya, bahkan yang terdepan nih, sebagai kepala daerah yang paling trending, paling banyak dibahas di media sosial. Setiap kali saya membuka konten di berbagai platform media yang saya punya, Kang Deddy selalu muncul di beranda, berseliweran. Banyak sekali orang-orang yang suka menonton Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu saya berterima kasih
Mudah-mudahan kepada tim kerja, tim IT, tim dari media sosial dari Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan akun beliau tidak dihak patenkan, termasuk channel YouTube-nya, mudah-mudahan tidak dihak patenkan, sehingga kita juga masih bisa ikut mensosialisasikan ke masyarakat, ikut upload ulang dari kegiatan Kang Deddy. Sebab kalau sudah dihak patenkan, wah kita nggak bisa membuat sebuah video dari channel beliau. Nah, aku sangat berterima kasih, padahal videonya Kang Deddy itu subscribernya jutaan orang, tapi sampai sekarang oleh beliau tidak dihak patenkan. Nah, maka jelas-jelas beliau nggak pelit. Maka terima kasih, mudah-mudahan Kang Deddy bisa melihat video ini sehingga bisa mendengarkan keterima kasih kami, karena beliau tidak pelit. Artinya apa? Kalau pelit pasti dihak patenkan, ya kan, supaya orang lain nggak mendapatkan pendapatan, kan gitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini bisa dijadikan contoh bahwa hidup itu harus bermanfaat, Berbagi, ya. Hidup itu harus berkah. Jadi bermanfaat dan berkah ini seperti apa? Karena kehidupan Kang Deddy ini selalu disorot oleh netizen, di mana masalah bab keluarga memang Kang Deddy Mulyadi ini kalah, tetapi di dalam moral beliau ini patut dijadikan contoh bagaimana visi misi beliau membangun Jawa Barat, walaupun tantangannya amat sangat berat sekali, yaitu yang pertama adalah membongkar gedok Habib Ba'alawi di Jawa Barat. Dan langkah tegas Kang Deddy Mulyadi yaitu melarang Habib Ba'alawi pegang mic atau jadi khotib di musola-musola atau di masjid-masjid, sehingga ini adalah langkah nyata dan bisa dijadikan contoh untuk yang lain-lain. Nah, seperti di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur bisa mencontoh perilaku Kang Deddy Mulyadi yang positif, ya, di mana beliau tantangannya amat sangat berat sekali karena membongkar skandal-skandal yang tidak skandal-skandal yang tidak sesuai. Contohnya kayak bangunan tadi ternyata tidak sesuai, pasti ada skandal negatif di situ. Itu Ki. Ya. Jadi saudaraku, sangat tegas dan jelas apa yang sudah kita sampaikan. Kita selalu mendukung dan mengawal Kang Deddy Mulyadi, ya, jangan sampai ada pemberitaan-pemberitaan yang kurang positif, ya. Dan ini juga kami serukan kepada warga Jawa Barat, mari kita kawal, ya, Kang Deddy Mulyadi agar tetap aman. Kita dukung semua program-program yang sudah beliau petakan dan yang sudah beliau rencanakan dan laksanakan. Jangan sampai kita malah akan menghambat, akan merecoki beliau, ya. Kita percayakan kepada Kang Deddy, ini beliau adalah kepala daerah yang sangat super menurut saya, hebat, luar biasa. Kriteria hebat itu jelas banget, karena hanya Kang Deddy yang bisa tidak hanya menyampaikan omong-omong saja, tetapi mempraktekkan dan melaksanakan. Tidak ada yang ditakuti, ya. Apalagi komplotan Habib yang hanya bisa teriak-teriak. Sekarang mereka apa sih manfaatnya? Oleh karena itu para muhibin, kami berharap sadarlah, ya, jangan kau membuat narasi Kang Deddy itu musyrik, syirik, karena Kang Deddy nyata-nyata adalah orang yang beragama, yaitu agama Islam. Bahkan di dalam kelakuan beliau itu mencerminkan nilai-nilai Islam. Tidak seperti Habib Tobolowi, hanya mereka itu komplotan yang mengaku sebagai orang yang paling benar agamanya, bahkan mengaku keturunan Rasulullah SAW. Monggo Ki, silakan, mungkin ada closing statement sebelum kita akhir. Terima kasih saudaraku. Kang Deddy Mulyadi bisa dijadikan contoh untuk kita semua, dan ini adalah awal kemerdekaan yang hakiki, awal kemerdekaan dalam berspiritual, bagaimana Habib Ba'alawi disapu bersih di bumi Jawa Barat. Itu Ki. Ya, dan kita sampaikan jelas, 1000 Habib hanyalah dalam tanda petik pembohong, ya. Dia mengatakan bahwa satu oknum Habib Bahlul lebih mulia tadi dari 70 kiai alim. Itu semuanya gak benar. Kang Deddy jauh lebih mulia
daripada Kabib-Kabib Dobolowi yang melakukan kebohongan publik yang hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Ini untuk edukasi dan rekreasi, dan ingin mendorong masyarakat, mari kita percaya kepada pemimpin kita. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi yang kita support. Semoga menjadi presiden yang akan datang setelah Pak Prabowo Subianto. Amin. Ayo kita tutup. Terima kasih saudaraku, mohon maaf video ini dibuat bukan untuk merendahkan seseorang, tetapi bagaimana kita berpikir positif ya untuk menghindari hal-hal yang negatif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!